kan, makanya di sini tadi kan 8% ya, makanya masing-masing dapat untuk laba yang akan dibagikan ke pemegang saham preferen itu 8%, berarti di situ 80.000 ini. Terus habis itu sisanya yaitu dividen saham biasa. Nah, makanya di sini ketemu kalau untuk kan karena tadi saham prioritas yang beredar itu 1000, jadi 80.000 dibagi 1000, masing-masing pemegang saham prioritas akan dapat Rp80. Sedangkan kalau yang saham biasa ini kan karena beda-beda, ya tinggal dibagi jumlah lembar saham yang beredar berapa. Aku lupa coba. Jadi ini 4.000 saham biasa, jadi masing-masing untuk dividen saham biasa dibagi 4.000. Jadi ini 120.000 bagi 4.000, terus 270 bagi 4.000, habis itu 520 bagi 4.000. Yang mau ditanyakan sampai sini? Selamat malam. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Yang saham biasa ini, dividen saham biasanya kan masing-masing untuk tahun 2008 kan 120.000, yang 2009 270.000, yang 2010 520.000. Itu kan selisihnya dari laba yang dibagi dikurangi dividen saham prioritas. Nah, habis itu dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Jumlah lembar saham yang beredar berapa? Di sini ada 4.000. Jadi masing-masing laba dividen saham biasa tadi dibagi 4.000, makanya ketemunya sekian. Ketemu 30, 67,5 sama 130. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Oke. Mbak Windy, gimana?
Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Jadi kadang-kadang presentase itu nggak dipakai, tapi ada juga soal yang dicari dari presentasi. Kalau ini langsung diputuskan dari perusahaan bahwa akan mendapatkan 80.000. Jadi langsung. Makanya kalau pemegang saham prioritas itu semuanya rata. Jadi jumlah yang diterima berapapun laba yang akan dibagikan atau itu saham prioritas itu semua sama. Jadi nggak peduli misalnya tahun 2008 lebih sedikit labanya daripada tahun 2009, nggak peduli, yang penting harus dapat 80.000 untuk pemegang saham prioritas. Tapi kalau yang pemegang saham biasa, dia akan tergantung dari laba tiap tahun itu. Jadi menyesuaikan laba tiap tahun berapa, nanti dividen yang diterima untuk pemegang saham biasa ya tergantung dari labanya itu tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Suruh baca Mbak Umi dulu. Nanti dengerin rekaman YouTube. Terus di sini saham prioritas itu dibagi lagi ada dua, yaitu saham prioritas partisipasi. Jadi selain memperoleh dividen yang tetap, dia juga bisa ambil bagian dalam pembagian keuntungan bila keuntungan melebihi jumlah persentase tertentu. Jadi dia punya hak lebih. Nah, kalau yang saham prioritas kumulatif itu saham-saham yang jika pada suatu tahun perusahaan tidak membagikan laba, kayak yang tadi sudah saya bilang, jadi nggak setiap tahun perusahaan akan membagikan dividen, maka dividen-dividen dari tahun yang tidak dibagikan dapat digabungkan dengan dividen tahun berikutnya. Jadi diakumulasi. Misalnya tahun 2013 kemarin perusahaan X dia nggak membagikan dividen. Nah, berhubung Bapak sama Mas misalnya pemegang saham prioritas kumulatif, nanti di tahun 2014 ini bisa dapat sekalian. Yang kemarin 2013 nggak dibagi, bisa ditambahkan sama yang 2014 ini. Itu saham prioritas kumulatif. Terus nah, ada juga yang jenis-jenis saham lain, saham bonus, saham yang diberikan kepada para pemegang saham lama dengan tanpa membeli atau menyetorkan aktiva kepada perusahaan. Jadi dikasih bonus tambahan sahamnya, dikasih saham lebih ke pemegang saham lama ini. Kadang-kadang juga bisa salah satu cara untuk memotivasi karyawan. Sekarang perusahaan bisa ngasih bonus ke karyawan, yaitu berupa saham. Jadi kan kalau misalnya karyawan dia punya saham, istilahnya kan punya andil, punya bagian perusahaan. Nah, dia biasanya akan bekerja lebih giat karena merasa memiliki perusahaan. Nah, kalau misalnya dia bekerjanya lebih giat, otomatis kan ada kemungkinan mendapatkan laba yang lebih. Nah, kalau mendapatkan laba lebih, dia akan dapat dividen juga. Makanya itu salah satu cara untuk memotivasi karyawan sekarang, bisa dengan memberikan bonus saham. Terus habis itu saham pendiri, saham yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa dalam mendirikan perseroan terbatas. Jadi ketika awal pertama kali mendirikan perusahaan, itu bisa disebut saham pendiri. Misalnya juga dia habis mendirikan terus nggak mau melanjutkan, misalnya menyerahkan ke orang lain, tapi yang sekarang orang yang diserahin ini memberikan sahamnya ke si pendiri, itu namanya saham pendiri. Terus surat sertifikat ini bukan merupakan saham, melainkan sebagai pengganti surat saham aja. Jadi cuma surat, bukan saham ya. Nah, sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Ini masih belum masuk soal yang detail sih, masih gambaran aja. Ada mau ditanyakan sampai sini Mbak, Mas?